Oke teman-teman semua, Bapak Ibu dan Saudara, kembali di Pelangi Wacana di kanal YouTube GKJ Pekalongan. Jangan lupa like, subscribe, share supaya channel kita bisa semakin banyak memberkati orang lain. Nah, kita akan berbincang-bincang santai pada hari ini. Sudah hadir Mbak Santi, Mas Ogi, Mbak Cindy, anak-anak muda yang sudah punya berbagai pengalaman, dan kita akan berbagi pengalaman teman-teman tentang sebuah tema yang bagi gereja itu sangat penting, yaitu tentang ibadah. Nah, kita mungkin nggak usah terlalu teoritis, berat ya, tapi saya mulai dari pengalaman saja. Terkadang itu kan GKJ dikatakan gerejane wong tua-tua gitu ya, terutama kalau ibadah itu seleranya selera orang tua dan kurang ramah pada anak-anak muda, termasuk anak-anak. Nah, menurut teman-teman, ibadah itu pasti pernah punya pengalaman beribadah dan itu sangat mengesankan. Mungkin lagunya yang sangat indah, mungkin khotbahnya yang sangat menyentuh, mungkin apanya lah, mungkin dekorasinya yang indah dan sebagainya. Nah, mungkin bisa cerita dari pengalaman itu dulu. Mengapa ibadah bisa sangat indah? Punya pengalaman apa teman-teman soal itu? Siapa dulu yang mau sharing? Boleh. Ini pengalaman saya di sana ya Pak. Di sana ya, jauh ya. Jadi bergereja di sana. Jadi setahu saya tuh ada, jadi ibadahnya pagi terus sore. Nah, kalau yang pagi itu dulu itu ada ibadah yang bahasa Indonesia di gedung induk, terus yang ada di bawah itu bahasa Jawa. Jadi ibadah bareng jam 9. Jadi banyak orang tua yang ibadah di, pokoknya yang mau dengerin bahasa Jawa ya di bawah. Oh, ada pilihan ya. Bahasa Jawa lantai 1, ya, bahasa lantai 2 di atas. Itu pendeta semua, Mas. Pendeta. Kita kan ada 4 kalau nggak salah. Nah, udah. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua ada di minggu terakhir di bulan itu ada ibadah kreasi. Jadi dari liturgos semua pemain musiknya itu pemuda, dan lagu-lagunya juga banyak lagu-lagu yang anak muda tahu lah gitu. Jadi ya menarik gitu, tidak membosankan, maksudnya tidak monoton lagu-lagunya dari KJ dan segala macamnya, tapi ada juga lagu-lagu dari luar di minggu terakhir pokoknya di bulan itu. Itu sih. Pengalaman yang menyentuh apa dari ya itu? Terkadang kalau kita menyentuhnya sebenarnya karena lagunya sih. Oh, lagunya ya. Karena kan kalau KJ ya sudah seperti itu. Kalau terkadang dibuat lagu yang umum gitu, terus instrumen atau aransemennya lebih menyentuh, itu juga pas dengan firmannya tuh kayak kena gitu. Jadi itu pengalaman Mas Ogi teman-teman, jadi tersentuh lewat lagunya ya. Mungkin khotbahnya nggak menyentuh, jadi lagunya menyentuh. Ya itu kayak nyambung sih sebenarnya Pak. Biasanya. Karena memang orang nggak harus tersentuh pada bagian tertentu, dengan kadang-kadang khotbahnya mungkin pas nggak konsen atau nggak jelas. Jadi pengen ngulik gitu loh. Betul. Pasti gitu. Kadang-kadang ada yang tersentuh lewat doanya kan gitu ya. Pernah. Kalau Mbak Santi punya pengalaman indah apa tentang ibadah? Kebetulan saya itu waktu kuliah tuh gerejanya tuh jalan-jalan Pak. Saya kuliah di Bandung. Saya ke GII, punya Stephen Tong, terus saya ke GKI, GKJ, GPIB. Macam-macam tuh saya, yang baik yang karismatik ataupun yang seasas tuh saya jalan-jalan masukin semua gitu. Nah, ada 2 gereja yang menurut saya tuh berkesan. Yang pertama GII, Gereja Injil Indonesia, itu punya Stephen Tong. Jadi mereka itu konsep ibadahnya sebenarnya kayak GKJ juga gitu. Ininya pakai liturgi dan lain sebagainya, tapi mereka basisnya ke ini ya, Chinese ya banyak, karena kadang pakai bahasa Mandarin juga gitu. Nah, konsepnya di sana itu 1 pemain piano, kemudian pro kantornya itu atau solo leadernya itu choir, paduan suara, dan itu memang paduan suaranya tuh yang nggak yang kaleng-kaleng gitu loh. Jadi kalau ibadah tuh diiringnya choir dan mereka memberikan pujian juga gitu. Ya itu membuat saya terkesan gitu, karena merasa setiap ibadah itu jadi spesial gitu, nggak yang ala kadarnya, nggak gitu, nggak terkesan seperti itu. Kemudian yang kedua itu di GPIB di Bandung, aku lupa, Immanuel di Bandung, aku lupa daerahnya mana. Nah, yang buat aku terkesan adalah setiap ibadah itu biasa. Jadi satu pianis, kemudian 2 pro kantor,
Nah, tapi yang buat saya terkesan tuh walaupun cuma satu piano, tapi mereka bisa menghidupkan setiap lagu yang dimainkan. Jadi kalau memang lagunya itu sedih ya, aransemen dan pelantunannya memang membuat hati bisa tersentuh, atau mungkin lagu-lagu yang riang dengan tempo-tempo dan yang beat dan tapi semua itu lagunya memang KJ, PKJ, NKB itu semua mereka ambil gitu, dan kadang-kadang memang dari apa sih yang dari Klik atau apa gitu-gitu yang agak-agak pop rohani gitu mereka juga ada gitu, dan khotbahnya cukup lama kalau di GBIB itu seingat saya, tapi bermakna gitu, maksudnya ada lah gitu pesan yang disampaikan, dan pendetanya tuh cukup sangat berapi-api dan nggak main aman gitu Pak, bener. Jadi pendeta itu kalau memang jemaatnya salah dalam satu sikap gitu, dia emang tegas dan straight to the point bahwa orang Kristen harus seperti ini gitu. Nah itu yang saya ingat di dua gereja itu gitu. Dan yang jelas mereka itu setiap ibadah itu nggak yang asal-asalan gitu loh Pak. Jadi mereka sudah mempersiapkan dengan baik-baik dari pihak petugasnya, pianisnya, prokantornya, dan semua elemennya itu memang sudah mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi tadi sama dengan Ogi soal musik gitu, berkesan. Ada choir di GKII dan sebagainya. Terus ada satu piano saja tapi aransemennya oke. Poinnya adalah kelihatan kalau itu dipersiapkan sehingga nyanyiannya bisa menyapa dan bisa menyentuh hati. Jadi termasuk khotbah yang berapi-api dan berani ya. Kalau di gereja gitu mungkin kayak gitu ya. Khotbahnya nanti menyinggung jemaatnya nggak ke gereja. Oke. Kalau Cindy punya pengalaman indah apa tentang ibadah? Kalau saya sebenarnya tuh belum lama merantau ya Pak, baru 2 tahun, dan itu pun saya nggak pernah ke gereja karismatik, selalu yang GKJ, mentok-mentok GKI. Jadi sebenarnya nggak banyak pengalamannya saya dapat dari luar GKJ Pekalongan. Dan kalau saya sebenarnya sama sih, kalau saya itu tipe orangnya lebih ke tersentuh karena nyanyian atau pujian gitu. Jadi sama sih Pak. GKI waktu itu saya pernah ke Kamis Putih di GKI Peterongan di Semarang, dan itu dia juga pakai choir, dan yang waktu itu yang mimpin ibadah tuh pemuda. Jadi ada 3 ibadah, pagi sama sore jam 5, dan itu tuh yang mimpin tuh pemuda gitu loh. Jadi yang mimpin tuh gimana? Maksudnya iya, liturgosnya, imamnya, gitu-gitu itu semua pemuda. Baru ketika firman baru nanti pendetanya. Habis itu kembali lagi ke dia untuk renungannya dan lain sebagainya, itu dari pemuda. Jadi itu menurut saya kayak wow, ternyata semuanya dipegang satu orang ini, pemuda ini. Jadi liturgosnya itu ya. Iya, jadi liturgos. Pemandu liturginya pemuda. Itu saya kaget sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Itu mengesankan ya, sehingga dari ketiga teman kita ternyata entah kenapa, mungkin kebetulan, tapi lagu, musik, nyanyian ibadah itu sangat penting dan seringkali itu ya yang menyentuh ya. Kalau saya juga mau sharing pengalaman, kalau saya sih choir sih. Choir yang indah itu bagi saya selalu menyentuh gitu. Beberapa kali ibadah. Dulu kan waktu saya kuliah itu juga ikut tim paduan suara. Karena wajib lah, terus ya udah sebisa-bisanya saya ikut aja. Terus kami memang biasa tur ke gereja-gereja tuh untuk paduan suara gitu ya. Jadi ngerti rasanya bagaimana menjadi tim paduan suara. Tapi ketika sebagai peserta ibadah, ketika ada paduan suara itu saya selalu antusias gitu ya. Dan beberapa kali memang itu berkesan karena wah lagunya indah, terus sehingga lagu-lagu yang selama ini kita pandang biasa aja lagunya, ketika dinyanyikan dengan baik, dengan pas, itu ternyata meaningful nih. Lagunya ternyata menyapa sekali dan seterusnya. Nah itu di poin yang pertama ini teman-teman, tentu kita tidak sedang ingin mengatakan bahwa ibadahnya di GKJ Pekalongan nggak bagus atau bagaimana. Tentu oke. Hanya poinnya adalah bahwa ibadah perlu dipersiapkan, termasuk semuanya, termasuk nyanyiannya kan begitu ya. Tentu kita tidak bisa menuntut kalau misalnya pemusiknya kan tidak bisa dipaksa harus profesional secanggih yang kita harapkan, karena masih ada yang berlatih, masih ada yang anak-anak, remaja bahkan ya oke gitu ya. Yang penting kan
mempersembahkan talentanya itu untuk beribadah itu sudah oke kan begitu ya. Hanya poinnya kan kita ingin belajar supaya mempersiapkan ibadah dengan baik. Kalau pengalaman sebagai pelayan, sebagai pelaku terlibat di ini nggak sih? Saat ini tahu saya kamu aktif di ibadah, sering nyanyi dan sebagainya. Iya, saya pentolan. enggak sih, enggak. Ya puji Tuhan saya di GKJ yang sekarang saya tempat gereja itu saya pelayanan sebagai song leader. Terus ya ikut beberapa kali ikut paduan suara karena saya di komisi kesenian juga di sana. Kemudian juga terlibat di tim liturgi juga di Oke, tim liturgi. Ya. Oke, menarik. Gitu. Gimana? Apa Ada cerita yang bisa dibagikan sebagai tim liturgi Mas? Jadi pergumulan kami di sana itu karena jemaatnya kan sedikit. Jadi kami itu baru dewasa tahun 2021. Jadi sekarang baru 2 tahun. Kemudian jemaatnya juga belum terlalu banyak. Jadi sekali ibadah itu paling cuman dewasanya tuh sekitar 100 ya, 100 orang. Jadi satu hari itu, satu minggu itu cuma 1 kali ibadah. Nah, 1 kali ibadah itu yang dari anak pemuda, dari yang pemuda dewasa sampai yang eyang-eyang itu juga ada di situ. Nah, ada kadang tuh yang komplain anak orang udah ada yang sepuh gitu kayak Adi Yuswa pengen dong sekali-sekali ada lagu bahasa Jawa biar ini kan GKJ nggak kehilangan identitasnya. Di sisi lain ada anak-anak pemuda yang anak kita kan di sana ya Pak, maksudnya di sana tuh mereka lahir tuh nggak ngerti bahasa Jawa gitu karena mungkin sama orang tuanya nggak diajarin gitu kan. Jadi kayak kalau bahasa Jawa tuh ini artinya apa, dan juga banyak pendatang yang bukan orang Jawa yang kerja di situ. Jadi dari tim liturgi itu mencoba mengakomodir kebutuhan dari yang anak pemuda ini sampai Adi Yuswa itu supaya terakomodir dalam satu ibadah. Jadi kita asiasatinya dengan lagunya itu ada lagu yang pop rohani. Jadi buat anak-anak pemuda itu supaya nggak bete-bete banget gitu, pop rohani. Kemudian juga kita selipkan satu lagu bahasa Jawa yang mengakomodir kerinduan para Adi Yuswa itu untuk tetap ada nuansa Jawanya dalam ibadah itu gitu. Oke, jadi ibadahnya ragam bahasa, paling nggak lagu-lagunya ya? Ya. Karena memang ibadah yang ideal kan menyapa semua jemaat, tidak hanya selera ini atau selera ini atau salah satu, tapi supaya semuanya tersapa kan begitu ya. Kalau Mas Oki, Cindy? Kalau pelayanan malah jarang sih Pak, maksudnya kalau di GKJ ya di sana. Tapi paling di GKI karena kan di tempat saya kerja itu kan di sekolah itu kan memang di bawah naungan GKI. Jadi justru sering pelayanannya kayak paduan suara segala macam di GKI. Ngisi-ngisi ibadah gitu sih paling. Ya, oke. Kalau GKJ-nya enggak harus GKJ. Iya, maksudnya Kalau saya belum pernah sih pelayanan di luar Pak, karena saya 2 minggu sekali pulang. Jadi saya lebih aktif pelayanan di sini. Terus kira-kira dari pengalaman tadi teman-teman sebagai peserta ibadah yang menyaksikan atau ikut bernyanyi, mendengarkan khotbah dan sebagainya, juga pernah jadi tim liturgi, pernah ikut melayani paduan suara. Nah, ada ide-ide atau masukan untuk ibadah di GKJ Pekalongan supaya lebih oke gitu ya? Gak apa, gak usah takut. Ya kalau yang saya rasakan kalau pas pulang gitu ibadah tuh kayak ya bukan apa-apa, tapi maksudnya kayak dari musiknya dulu sih kalau saya. Musik ya? Misalkan song leader dan apa namanya keyboardis ya, pianisnya kadang kayak nggak sinkron atau temponya terlalu lambat gitu sih. Sebagai info, komisi ibadah kita sudah memprogramkan dan sekarang sudah jalan itu. Dulu itu kan jarang ada persiapan bersama latihan, sekarang udah dengan cukup. Nah itu. Tergantung timnya itu janjian sendiri, entah Jumat malam atau Sabtu sore, biasanya Sabtu malam itu sih. Maksudnya supaya teman-teman juga tahu bahwa kita sudah berbenah terus menerus kan begitu ya. Jadi Oki mengatakan musik digarap ini ya karena soalnya saya ingat waktu Pak Argo khotbah terus tiba-tiba keyboardisnya nggak ada, nggak datang. Pernah ya? Pernah terus itu Mas Kur mansal ya gitu. Oh gitu. Iya, aku lupa itu. Oke. Jadi kayak ya kok tiba-tiba gitu. Jadi seolah-olah kayak itu kasus Iya, kasus ini.
poinnya adalah musik perlu disiapkan dengan baik Perlu karena komitmen aja sih Pak. iya iya iya. Pelayanan itu. Kalau Mbak Santi Kalau ide-ide saya, apa yang sama sih sama Kak Oki. Maksudnya kalau dari aku pribadi ya Pak, kalau kita mempersiapkan dengan baik itu pasti hasilnya juga tidak mengkhianati hasil gitu. Usaha. Kalau kita berusaha dan mempersiapkan dengan baik itu hasilnya juga Iya. hasilnya juga baik gitu. Nah, kalau di gereja saya yang saya pelayanan di sana itu memang ada patokan jadwal setiap Jumat malam itu memang jadwal untuk GR, gladi bersih. Jadi tidak boleh diganggu gugat jadwalnya. Jumat malam. Jumat malam itu untuk semua tim ya. semua tim dari ya keyboardis, apa musik, SL, PJI, Apa tuh PCI? penanggung jawab ibadah, liturgos, terus lektor, jadi bacaan Alkitabnya atau misalkan ada kantor, itu multimedia, soundman itu diwajibkan datang di hari itu gitu. Misalkan multimedia berhalangan hadir, setidaknya filenya itu sudah dikirimkan di grup Jumat malam. Jadi ketika Jumat malam itu kita mungkin dari ada yang bisa Koreksi membantu lagi. kita lihat mana yang perlu dikoreksi, mana yang perlu ini kasih masukan kayak gitu. Nah, concernku sama sih seperti Oki, bagaimana kita mempersiapkan dengan baik bagaimana sebuah ibadah ini benar-benar bisa membawa semua orang yang datang, jemaat yang hadir itu merasakan kehadiran Tuhan gitu. Jadi ketika kita datang ibadah itu kita merasakan ketika pengakuan dosa, oh iya Tuhan, aku berdosa, aku manusia berdosa. Ketika akhirnya diberikan berita anugerah, kita memanjatkan pujian itu dengan sukacita. Kalau kita benar anugerah. ya gitu. Biasanya kalau di sana itu setelah berita anugerah, salam damai. Nah itu lagu-lagunya yang riang. Karena sambil berdiri kita biasanya sambil bertepuk tangan gitu. Kita arahkan juga gitu. Jadi buat jemaat yang pengen bertepuk tangan silahkan gitu. Nggak dibatasin. Tapi kalau nggak mau bertepuk tangan ya monggo. Itu kembali ke ini masing-masing. Jadi jangan dipersiapkan dengan baik dan itu alurnya tuh biar jadi satu kesatuan sampai dari awal sampai pengutusan. Jadi kita mendapatkan feel-nya lah istilahnya. Ya. Oke. Jadi liturgi itu utuh, perlu disiapkan dengan baik karena lagunya nyambung dengan pertobatan, anugerah, khotbahnya, doanya, dan seterusnya, gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Cindy, ada usul? Saya nggak ada usul sih Pak. Tapi saya jujur sangat terkesan dengan ibadah Natal kemarin sih Pak. Karena bagus banget menurut saya waktu Mbak Dati dan juga Mbak Gata nyanyi Mary You know, itu juga Mbak Cynthia sebelah saya kayak wah. Itu kelasnya udah beda. Itu udah world class ya. Karena nggak tahu artinya ya. Artinya apa? Nggak udah ada. Terus juga yang Yosafat nyanyi itu juga sangat membuat kita kayak bersukaria juga. Kamu nggak memuji khotbahnya? Oh enggak. Keren banget. Enggak usah. Nanti aku tinggi hati. Kayak gitu sih Pak. Tapi menurut saya saya melihatnya sejak pasca COVID ya itu ibadah kita benar-benar eskalasi apa ya bahasanya kayak improve sekali menurut saya. Dan berkembang. Iya berkembang. Dan menurut saya itu patut diapresiasi. Dan kemarin katanya juga rekor peserta ibadahnya banyak, 400 sekian aku lupa, tapi tidak pernah sebanyak itu. Dulu itu kan GKJ dimanapun pernah khawatir ya, karena COVID kan ibadah di rumah online dan sebagainya. Nanti setelah COVID selesai masih pada mau ke gereja nggak ya? Kira gitu. Jangan-jangan udah nyaman pakai HP, laptop, nggak ke gereja. Ternyata pasca COVID juga banyak juga gitu ya, pulih seperti dulu. Beberapa kali malah lebih banyak. Nah artinya ibadah di gereja kita itu memang masih dirindukan. Artinya itu di GKJ itu gini teman-teman. GKJ itu punya ajaran yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah alat pelayanan yang utama. Jadi memang penting banget sih ini ibadah dan sakramen. Nah ibadah ini salah satu yang utama itu. Artinya GKJ memang perlu punya prioritas concern tentang ibadah. Perlu digarap dengan baik lah. Ya semuanya tadi itu musiknya, LCD-nya, khotbahnya, bla 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 kan begitu ya. Dan itu GKJ. Yang kedua yang mau saya sharingkan adalah karena tadi banyak bahas soal nyanyian, itu di dalam pedoman GKJ, TGPL dan pedoman dikatakan begini.
nyanyian ibadah menggunakan nyanyian yang terdapat dalam kidung pasamuan Kristen, kidung pasamuan Jawi. Artinya itu digunakan, silahkan. Mazmur, nyanyian rohani, kidung pujian, suplemen, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, dan lain-lain. Lagu-lagu dalam kidung-kidung itu silahkan dipakai. Dan tadi Santi punya pengalaman, satu ibadah bisa 2 bahasa lagunya, itu fine-fine saja, nggak masalah. Yang kedua, dalam ibadah dimungkinkan juga untuk menggunakan nyanyian yang diambil dari sumber lain di luar kidung-kidung lah, pop rohani atau kontemporer atau apapun namanya itu, sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Artinya syairnya ya sesuai dengan liturgi itu. Misalnya pas pengakuan dosa ya lagu kontemporer oke, tapi lagu-lagu yang sesuai dengan pertobatan. Ketika persembahan ya oke, silahkan pakai lagu lain, tapi yang lagunya berisi tentang persembahan. Sehingga kita punya banyak sumber lagu nih sekarang, boleh digunakan di ibadah GKJ, sehingga tidak anti pada lagu-lagu kontemporer sebenarnya. Nah, mungkin ada orang yang masih ragu-ragu, ya ini nggak apa-apa, pakai aja, yang penting dipilih yang sesuai dengan tema. Nah, itu poinnya adalah bahwa kita sudah improve, sudah berkembang dan semakin terus belajar lah menjadi gereja yang menyiapkan ibadah dengan baik. Nah itu teman-teman. Kemudian terbukti dari sharing kita bahwa ibadah itu kadang-kadang yang menyentuh bisa macam-macam bagian. Tadi ada yang pas persembahan pujiannya, yang pas lagu Mary Do You Know. Itu kan artinya setiap kali adegan ibadah itu punya pesan yang disampaikan kepada umat. Ketika saya sebagai lektor misalnya, aku nggak cuma baca Alkitab doang, tapi aku sedang menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Jadi pelayanan firman pun juga lektor itu sebenarnya nggak harus pengkhotbahnya. Jadi ketika aku baca bacaan 1 atau tanggapan Mazmur atau bacaan 2, aku juga sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu contoh. Ketika aku sedang bernyanyi, ini lagu apa nih? Lagu penyesalan dosa. Ya aku sedang membantu umat untuk mereka supaya bisa mengakui dosanya. Ketika aku sedang menyanyikan sebagai singer lagu Berita Anugerah, ya aku sedang membantu umat untuk merasakan anugerah Tuhan. Sehingga aku bernyanyi dalam rangka itu, bukan hanya show off skill bernyanyi atau apalah. Ketika aku main musik, perlu ini juga. Oh ini sedang apa ya? Oh pertobatan. Aransemen seperti apa? Tempo seperti apa? Ketika lagunya riang, bagaimana? Itu kan menyesuaikan. Jadi menurut saya menarik ketika kita menghayati setiap peran, termasuk ketika berkhotbah. Tadi ada yang pendeta yang to the point, yang galak mungkin ya. Itu seperti Yesus yang khotbahnya ini kan kadang-kadang menyinggung perasaan ya. Tergantung situasi. Nah poin saya adalah ibadah itu senjane rangkaian yang indah, yang eman-eman kalau nggak disiapkan dengan baik. Semua tugasnya sih, termasuk yang sesimpel sound system, terus mungkin pengedar kantong persembahan yang sering kan dianggap sepele, padahal itu juga penting juga kan. Gitu sih teman-teman. Mungkin kalau nggak ada orang berdiri aja, siapa yang maju? Iya, jujur kita maju aja. Ya sekarang dijadwalkan. Oke, yang penting sharing kita semoga bisa merangsang kita untuk semakin meningkatkan pelayanan ibadah, karena kita ibadah seminggu sekali dan ditunggu-tunggu, dan harapannya terberkatilah jemaat lewat ibadah itu. Ada lagi nggak sharingnya, idenya atau pertanyaan atau ada nggak Pak? Lagi. Tapi kan Pak, sebenarnya kan kalau kebetulan ya ini kita di sini tuh kayak elemen lagu itu menjadi hal yang paling menyentuh hati, membawa itu kita masuk ke dalam sebuah ibadah. Tapi sebenarnya ibadah itu kan ada banyak elemennya, unsurnya. Ada narasinya, ada khotbahnya, kemudian ada litaninya gitu. Betul. Dan kayak menurut aku yakin nggak semua orang juga dalam satu ibadah itu tersentuh dengan lagunya gitu. Mungkin kayak apalagi ya yang bisa dipersiapkan untuk orang-orang yang nggak kayak kita, yang tersentuh lagunya gitu. Bagian kita sama ya kita. Nah, kemudian kita sama gitu. Tapi saya juga punya. Aku pernah belajar itu kan liturgika atau teologi ibadah itu, bahkan sentuhan itu perlu sudah terjadi
sesaat setelah jemaat masuk ruang ibadah. Oh. Jadi dari dekorasinya, dari simbol-simbolnya itu sudah perlu disiapkan dengan baik gitu. Bahkan ada gereja yang ibadahnya itu pakai aromaterapi gitu, sengaja dibuat supaya sehingga santai, relax. Orang siap dengan suasana hening, lalu dimanjakan tidak hanya matanya, tidak hanya telinganya, lagu-lagunya gitu, tapi juga indera penciumannya sudah di. Tapi ya sih Pak, ketika Situasikan. majelis terakhir menutup lilin itu kan baunya menguar ya Pak. Itu tapi merangsang loh. Oh, Pak. Maksudnya kayak jadi lebih rileks dan kayak lebih oke, aku di gereja gitu Oh. rasanya. Mungkin perlu lilin yang aromaterapi gitu ya. Itu mahal gak ya? Gereja gede banget. Ada yang pakai dupa itu ya. Oh. Jadi memang artinya begitu. Terus ada yang sengaja pakai lighting. Jadi penataan cahaya. Ya. Itu kan juga penting. Kita perlu belajar dari gereja-gereja karismatik yang mengelola Iya sih. stage Semuanya. itu dengan baik. Kapan lampu terang, kapan ini redup, kapan layar menayangkan apa, itu kan juga timingnya tuh bisa inilah dramatis. Nah, menurut saya itu perlu di ini sih. Tapi juga butuh sense sense seni juga sih. Iya. Dramatika itu. Nah, itu yang aku pelajari. Jadi ketika masuk kita sudah terkondisikan, oh ini ibadah. Makanya aku sering menyarankan putarlah musik-musik liturgis, syahdu atau apa, instrumental boleh, supaya jemaat sudah ini ibadah, ini gereja, gitu sih. Ya silahkan ngobrol dan sebagainya, silahkan belum mulai, oke. Tapi sudah dibuat nyaman, gitu sih. Itu penting. Terus layar menayangkan apa dan sebagainya sudah siap. Kadang-kadang kita terganggu ketika sudah datang, kita siap, tapi petugas-petugas masih nata itu. Jadi kayak gimana gitu lah. Iya sih. Tapi kita sudah siap setengah jam sebelumnya itu, orang juga akan semakin siap. Yang kedua, belum lama ini aku ikut webinar tentang ibadah untuk para calon pendeta GKJ gitu ya. Narasumbernya itu Bu Neni ya, GKJ Jakarta, Neni Ramitan. GKJ Jakarta ya. Dia kan memang ahli itu, terus dia menekankan, ada banyak materi tapi dia menekankan yang aku ingat itu narasi. Jadi pilihan kata, kemudian setelah lagu selesai mengajak jemaat bertobat, setelah lagu selesai mengajak jemaat menerima berita anugerah, setelah berita anugerah ngajak nyanyi. Itu kalimat-kalimat yang bermakna gitu loh. Nggak usah terlalu panjang, jangan terlalu singkat, tetapi nyambung supaya serangkaian, sehingga tidak terlalu kepotong-potong seperti protokol apalah. Selanjutnya kita akan begini, kita akan menginjak di apa, itu kan kayak ini banget, tapi kurang puitis lah ya. Nggak harus sangat puitis, tapi maksudku adalah narasi itu bisa sangat menolong, termasuk litani. Dan kadang-kadang pengalamanku teman-teman, memilih lagu itu nggak sembarangan kan. Ini ayatnya ini berita anugerah, lagu apa yang pas nyambung, itu juga susah nyarinya, harus sangat ini ya. Kadang-kadang sudah mulai tersentuh ketika milih lagunya, baca liriknya itu kan indah gitu. Himne kita kan bagus sebenarnya. Ada banyak himne, KJ, lagu, NKB, PKJ yang syairnya bagus banget. Kalau dia di aransemen dengan pas itu bisa sangat menyentuh. Nggak harus kontemporer baru menyentuh kan, tapi lagu-lagu kidung yang di aransemen dengan baik itu juga bisa menyentuh gitu. Itu pengalamanku. Jadi narasi menjadi sangat penting, termasuk bagaimana kita berdoa supaya tidak sekadar mengulang-mengulang kan begitu ya, sehingga orang bisa terhisap dalam suasana itu sih. Itu juga penting. Lalu selain itu gestur ya. Gestur itu gerak tubuh, berdiri, duduk, tepuk tangan, salam damai dan sebagainya, itu kan juga penting sebenarnya. Hanya kita di GKJ jarang mengolah itu sih. Ya kita perlu ada tarian sesekali, itu kan juga gestur penting. Terus kalau Katolik itu kan ada saat dimana bersujud itu ya. Itu kan juga meaningful sebenarnya. Nah, kita miskin simbol-simbol gestur sebenarnya. Makanya perlu diolah. Ya paling pas Pujono kita minum anggur, makan roti. Betul ya. Terus pas Rabu Abu ada ini. Itu kan gestur-gestur yang meaningful. Kadang-kadang orang khotbahnya nggak ngerti apa, tapi ketika aku diolesi abu baru dia tersentuh. Kan ada banyak yang begitu.
Artinya nggak selalu harus nyanyian, tapi juga soal simbol-simbol itu menjadi penting. Lalu barangkali juga yang lain adalah soal khotbah sudah ya tadi ya, khotbah sudah, doa sudah, ya itu sih teman-teman. Menurutku jadi semua indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, termasuk ini, indera sentuhan itu juga perlu diberi ruang juga. Makanya kalau di Katolik itu ada yang mencelupkan air, air suci, sebelum masuk kan ada gitu. Kita nggak punya, yang nggak harus meniru seperti itu, tapi poinnya adalah bahwa kita perlu semakin banyak melibatkan indera supaya ya ada orang yang dimanjakan karena dia telinganya, ada orang yang perlu melihat keindahan dekorasinya, ada orang yang perlu mencium aroma itu. Oke sih. Nah ini kita punya idealisme yang nggak apa-apa kita sharingkan. Nanti pelan-pelan kita bisa menerapkan gitu ya. Sehingga ibadahnya ibadah yang indah. Itu teman-teman pengalaman beberapa hal. Dan yang tidak kalah penting kan kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sekaligus ya berjumpa dengan saudara seiman kan ibadahnya. Sehingga ibadah tidak harus individualistik kan. Begitu teman-teman. Cukup ya? Cukup. Tetap semangat GKJ Pekalongan untuk mengelola ibadah, komisi ibadah, para pemusik, singer, tetap semangat. Teman-teman sudah oke, luar biasa sekali, dan mari kita terus berkembang. Dan kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebagai para pelayan ibadah apapun kita yakin bahwa Tuhan pasti memberkati. Gitu ya, amin. Amin. Ada amin saudara. Amin. Amin di rumah. Oh, gitu. Emang iya. Terima kasih sharing-sharingnya, Terima kasih, itu Pak. bermanfaat sekali. Sampai jumpa di Pelangi Wacana berikutnya.